Ada dua orang anak Nabi Adam yang berkorban. Yang satu berkorban sungguh-sungguh, yang satu lagi berkorban asal-asalan. Yang diterima yang mana? Yang sungguh-sungguh. Siapa dua orang anak Nabi Adam yang berkorban itu? Semua kita tahu ceritanya. Yang satu sungguh-sungguh, Allah terima pengorbanannya. Yang satu lagi asal-asalan. Qabil, si abang, punya usaha, hasil usahanya itu yang dia sendiri pun tak suka lagi hasil usaha itu yang dipersembahkan sebagai pengorbanan. Sementara si adik Habil, hasil usahanya itu yang terbaik. Ia sebagai peternak, maka dicarilah ternak yang gemuk, yang besar, yang sehat, yang terbaik. Sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, setiap Sabtu malam, malam Ahad, di masjid kita ini, Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini, kita membahaskan tentang usaha-usaha mencapai kelembutan hati, dengan judul-judul pembahasan yang telah kita susun sedemikian rupa. Dan pada malam hari ini adalah judul yang ke-12, yaitu judul penutup dari kumpulan yang ketiga dari pembahasan tentang usaha-usaha untuk mencapai kelembutan hati. Judul yang ke-12, judul penutup untuk bahagian yang ketiga ini, yaitu menjawab seruan ilahi, menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya asal-asalan saja. Jadi menjawab seruan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan mujahadah semaksimal mungkin, dengan khusyuk, dengan suka, senang, dengan berkorban dan seterusnya. Jangan hanya asal-asalan saja. Itu tanda kelembutan hati. Jangan hanya asal gugur kewajiban saja. Umpamanya tadi sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu sebagai menjawab seruan Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Maka kita pun sholat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Tidak hanya sekedar sholat begitu saja, takbir, kemudian salam, sudah berakhir. Tak ada merasa apa-apa, tak ada memberikan bekas dan kesan ke dalam hati. Nah, ini adalah kewajiban yang dilakukan hanya asal-asalan saja, asal melakukan kewajiban. Sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban itu dengan kesungguhan.
Ini adalah judul yang ke-12. Urutan judul-judul yang 12 ini kita buat sedemikian rupa. Sebenarnya yang ke-12 ini sebagai kesimpulan dari judul-judul yang sebelumnya. Permulaannya dahulu adalah mengingat Allah, ingat Allah. Kemudian yang terakhir ini menjawab seruan Allah. Jadi ada keterkaitan. Judul yang pertama dahulu, ingat Allah dulu, baru melihat yang lainnya. Kemudian yang kedua, yakini akhirat dulu, baru fahami dunia yang fana. Yang ketiga, berharap pahala dulu, baru upah dari manusia. Yang keempat, lihat nikmat Allah dulu, baru ujian yang menimpa, supaya kita tetap dapat menjaga keimanan dan menguatkan keimanan, sehingga kita berhasil dalam menjalani hidup ini. Ini pertanda hati kita lembut. Kemudian 4 yang kedua, ikuti kehendak iman, waspada terhadap nafsu. Kemudian tambahkan kekuatan iman, abaikan kehendak nafsu. Kemudian yang berikutnya, cari tahu hikmah yang tersedia, jangan buruk sangka. Kemudian yang keempat, ikuti petunjuk yang ada, jangan tempuh jalan yang dimurka. Dah 8. 4 yang terakhir, teliti hingga ke inti, jangan puas di kulit saja. Jangan berhenti di kulit saja. Kemudian telusuri dengan hati, jangan puas di akal saja. Kemudian yang terakhir, yang sebelum ini, yaitu fahami nilai maknawi, jangan hanya yang zahir saja. Nah, yang sekarang ini yang terakhir, yaitu menjawab seruan ilahi. Jangan buat asal-asal saja, jangan hanya asal-asalan saja. Ayat yang kita pilih, ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal, ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah memanggil kita, menyeru kita, wahai orang-orang beriman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Istajibu maknanya jawablah. Jawablah panggilan Allah, jawablah seruan Allah dan Rasulnya apabila menyerumu untuk menghidupkanmu, untuk memberikan kehidupan kepadamu. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, sesungguhnya Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Maknanya Allah menguasai diri seseorang. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah, nanti di hari akhirat semua kita ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengar pengajian ini? Hari hujan? Bisa. Nah, ini perlu kerja keras. Jangan hanya asal-asalan saja, asal mendengar, enggak. Ini perlu konsentrasi.
Tadi ayat yang terdapat dalam surah apa? Al-Anfal. Ayat yang keberapa? 24. Apa bunyinya? Wahai orang-orang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasul yang menyerumu untuk menghidupkanmu, untuk membangun kehidupanmu. Sesungguhnya Allah membatasi atau menguasai antara dirimu dengan hatimu, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikembalikan atau dikumpulkan. Ayat ini menerangkan tentang Allah yang memanggil orang-orang beriman untuk menghidupkan orang-orang beriman. Menghidupkan ini menghidupkan hati orang-orang beriman. Menghidupkan hati orang-orang beriman dengan apa? Dengan iman. Dengan meletakkan iman dalam hati dan dengan menguatkan iman itu terus di dalam hati sehingga bertambah-tambah terus kehidupan, bertambah-tambah terus keimanan, dan terbangunlah kehidupan. Jadi kehidupan orang-orang beriman itu terbangun dengan hati. Kehidupan orang-orang beriman terbangun dengan hati, yang di dalam hati itu ada iman. Semakin kuat keimanan seorang mukmin, maka semakin kokoh kehidupan yang ia miliki. Tak akan goncang kehidupan. Mungkin seorang mukmin itu akan diuji dengan berbagai macam ujian, pada dirinya dengan penyakit, pada keluarganya dengan pasangan hidup, anak-anak, cucu dan lain sebagainya, abang adik, dengan saudara-saudara kita pasti akan diuji. Dengan harta benda kita diuji. Dengan jabatan kita diuji. Bahkan setiap saat kita pasti akan diuji dengan berbagai macam ujian. Karena hidup ini adalah sebagai ujian. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu. Siapa tahu di mana ayatnya ini? Surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Nah, orang-orang beriman pasti akan diuji. Apabila di dalam hati itu ada iman, terbangun kehidupan, maka insya Allah meskipun berbagai macam ujian kita jalani, tidak akan merubuhkan kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Karena kehidupan itu tegak dengan apa tadi? Iman. Kehidupan itu tegak dengan iman. Kehidupan tegak dengan iman karena kita ketika dipanggil, diseru oleh Allah, kita menjawab seruan Allah untuk membangun kehidupan. Mana ayatnya tadi? Surah Al-Anfal ayat 24. Wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul yang menyerumu untuk membangun kehidupanmu. Berarti menjawab seruan Allah membangunkan kehidupan. Tinggal lagi menjawab seruan Allah itu sungguh-sungguh atau tidak. Sungguh-sungguh terbangun kehidupan. Tetapi kalau asal-asalan, ini akan mudah berputus asa, akan mudah kecewa, akan mudah mengeluh. Nah, biasanya yang seperti ini tidak akan bertahan lama, runtuh kehidupan. Akhirnya tidak lagi membuktikan diri sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Hilang kehidupan. Karena kehidupan itu ditegakkan di atas dasar keimanan.
iman yang ada dalam hati. Ketika khatib di atas mimbar di hari Jumat, selalu khatib itu menyeru orang-orang beriman supaya sungguh-sungguh dalam menjawab seruan Allah. Wahai orang-orang beriman, panggilan, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Mana ayatnya ini? Surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sambungannya apa? Itu dia. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang diuji dengan ujian yang berat, tetapi sebenarnya tidak ada ujian itu yang lebih dari kemampuan kita, tak ada. Mungkin kita melihat, oh ujian saudara saya itu lebih berat dari saya. Dari kita memang iya berat. Tetapi bagi saudara kita itu dalam kemampuannya untuk menjalani ujian. Apa sebab? Sebab Allah tidak membebankan ujian kepada seseorang, melainkan sekedar mana yang ia mampu untuk memikulnya. Mana ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu. Nah, ketika diuji sebenarnya untuk membuktikan keimanan seseorang. Diuji dengan ujian berat, tetapi berhasil menjalani ujian itu, maka tegak kehidupan. Tapi ada yang gagal, putus asa. Ada tidak orang yang menyelesaikan masalah hidupnya dengan bunuh diri? Ada juga kita dengar. Bermakna sudah gagal dalam ujian. Orang yang bunuh diri berarti sudah putus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumil kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Sebesar apapun ujian yang kita jalani itu, apabila kita berserah diri kepada Allah, menyerahkan urusan penyelesaiannya kepada Allah, apa yang tak akan terselesaikan kalau yang menyelesaikannya adalah Allah? Tak ada yang tak akan terselesaikan, semua akan terselesaikan. Maka tidak ada alasan untuk berputus asa. Jangankan berputus asa, mengeluh pun jangan. Biasanya yang mengeluh ini bermakna ada masalah pada keimanan. Aduh, dah hujan pula hari ini. Hujan itu pun dikeluhkan juga. Panas beberapa hari, mengeluh juga. Aduh, panas betul lah hari ini. Semestinya dengan keimanan kita lihat Allah dulu, baru lihat yang lainnya. Yakini akhirat itu dulu, baru dunia yang fana ini. Akan kembali lagi ke judul-judul yang sebelum ini semuanya. Jadi pengajian yang terakhir ini sebagai kesimpulan, berharap pahala dulu. Pahala yang kita harapkan. Kalau kita berharap pahala dengan ujian-ujian yang kita jalani itu bertambah, kita mendapatkan pahala, kemudian semakin tinggi kedudukan kita, maka tak ada alasan untuk mengeluh. Karena kita mendapatkan kebaikan, bertambah kebaikan kita dapatkan. Biasanya orang yang mengeluh adalah orang yang merasa rugi, tapi tidak ada. Orang beriman itu akan merugi dalam hidupnya, tak ada. Apapun yang berlaku dalam kehidupan orang-orang beriman, semuanya adalah baik
dan menguntungkan. Maka diingatkan terus oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjawab seruan ilahi, jangan hanya asal-asalan saja, jangan hanya asal-asalan saja. Asal-asalan ini sekedar menjalankan kewajiban, tetapi yang sungguh-sungguh akan beramal dengan hati, dengan kesungguhan di hati. Ada yang datang ke Masjid Nurul Huda ini dari tempat yang jauh sampai ke sini. Kalau asal-asalan tak sampai sini. Jangan ke sini, ke masjid dekat rumahnya pun tak sampai. Yang asal menjalani hidup. Tapi sejauh ini masjid sampai ke sini, bermakna ada kesungguhan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Surah Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu, carilah, ilaihi, untuk sampai kepada Allah itu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Umpamanya untuk sampai ke masjid ini dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, menghadiri majlis ilmu, maka carilah al-wasilah. Wasilah ini sarana. Sarana ini apa ini maksudnya? Apa saja yang bisa membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya al-wasilah. Apa saja yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mendekatkan diri kepada Allah, itu berarti maknanya pengorbanan. Pengorbanan itu melakukan perbuatan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang yang berkorban melakukan perbuatan sungguh-sungguh atau asal-asalan? Kalau asal-asalan tak jadi berkorban. Pengorbanan itu adalah orang yang beramal dengan sungguh-sungguh. Pengorbanan adalah usaha yang dilakukan oleh seorang yang beramal dengan sungguh-sungguh. Ada dua orang anak Nabi Adam yang berkorban. Yang satu berkorban sungguh-sungguh, yang satu lagi berkorban asal-asalan. Yang diterima yang mana? Yang sungguh-sungguh. Siapa dua orang anak Nabi Adam yang berkorban itu? Semua kita tahu ceritanya. Yang satu sungguh-sungguh, Allah terima pengorbanannya. Yang satu lagi asal-asalan. Qabil, si abang, punya usaha, hasil usahanya itu yang dia sendiri pun tak suka lagi hasil usaha itu yang dipersembahkan sebagai pengorbanan. Sementara si adik Habil, hasil usahanya itu yang terbaik. Ia sebagai peternak, maka dicarilah ternak yang gemuk, yang besar, yang sehat, yang terbaik. Sungguh-sungguh. Watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba qurbanan. Di mana kita jumpa ayat ini? Di surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Watlu alaihim naba abnai adama, sampaikanlah, bacakanlah tentang berita atau kisah dua orang anak Nabi Adam alaihi salam. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua itu berkorban, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah ini menjawab seruan Allah. Kita sekarang ini
pergi ke masjid, duduk sebentar, iktikaf, sambil mendengarkan ilmu, majlis ilmu ini kita hadiri hingga ke akhir. Menghadiri majlis ilmu ini adalah dalam rangka menjawab seruan Allah, menjawab seruan ilahi. Sungguh-sungguh atau asal-asalan? Oh, nampak sungguh-sungguh. Yang asal-asalan itu yang mana tuh? Coba lihat kiri kanan. Ada juga yang asal-asalan. Sudahlah bersandar, naik pula lututnya lagi. Asal-asalan, ngantuk pula lagi. Tapi duduk begini sungguh-sungguh, ada yang menulis sungguh-sungguh, merekam sungguh-sungguh, ulang kaji lagi di rumah sungguh-sungguh. Nah, yang sungguh-sungguh ini seperti Habil. Amalan yang sungguh-sungguh itu yang diterima oleh Allah. Innama, ujung ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bersungguh-sungguh di dalam beramal. Maka kita dalam menjawab seruan ilahi bersungguh-sungguh. Seruan Allah, infakkan harta sungguh-sungguh. Surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, anfiqu, nafkahkanlah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, yang terbaik dari apa yang kamu usahakan. Yang terbaik. Apa yang kita usahakan? Kalau kita bekerja umpamanya dapat gaji, bermakna dari gaji yang kita terima itu adalah hasil usaha kita, maka berikanlah, infakkan di jalan Allah. Yang terbaik silahkan, mau berapa berikan. Kalau yang 2,5% itu zakat yang setiap tahun. Tapi kalau mau nambahnya lagi boleh. Rasanya saya berlebih ini dari pendapatan yang setiap bulan ini. Saya mau setengah pendapatan saya ini saya infakkan di jalan Allah. Itu bermakna pengorbanan sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh lagi, tidak menunggu orang lain meminta, tapi dia yang terlebih dahulu berinisiatif untuk memberi, mencari tahu siapa orang yang memerlukan. Tidak diminta dulu, dari hati ke hati. Bapak belum nampaknya lagi, Bapak bisa infakkan berapa? Setelah diminta baru dia. Tidak, langsung saja saya 100 juta. Jangan kurang-kurang, kan duit banyak kan. Nah, kalau banyak pula lah kita infakkan. Karena semakin banyak yang kita berikan, maka semakin banyak yang kita terima nanti di hari akhirat, hari pembalasan. Karena hari pembalasan berdasarkan amal yang kita kerjakan. Banyak amal yang kita kerjakan, banyak balasan. Sedikit amal, sedikit balasan. Ini selalu kita ulang-ulang nih. Tak ada amal, apa yang akan dibalas? Maka nanti akan menyesal apabila sudah meninggal dunia. Ada harta sebenarnya bisa kita infakkan ketika kita hidup, tetapi kita lalai atau menahan atau memberikan yang kurang baik. Akhirnya kita menyesal. Nah, sebelum menyesal, ini ayatnya ini. Wahai orang-orang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang dikeluarkan dari bumi, dari hasil bumi. Ada punya kebun sawit? Berapa hasilnya setiap bulan? Berapa yang diinfakkan ke Masjid Nurul Huda nih? Mengapa diam nih? Jawab.
Sambungannya apa ayat itu sambungannya? Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhirihi illa an tughmidu fihi. Nah, sambungan ayat ini. Ini tak kena kita tanda. Ada orang yang tak sungguh-sungguh dalam menjawab seruan Allah untuk menginfakkan harta. Dia cari-cari hartanya yang sudah tidak dia inginkan. Ada baju yang baru di lemari, ada baju yang terpakai di lemari. Baju yang mana yang diinfakkan? Cari-cari. Pulang dari kebun, punya kebun durian, Masya Allah, kebun durian, bawa hasil panen pulang, memberi ke tetangga di sebelah. Yang diberi ke tetangga itu yang paling bagus atau yang sudah dipilih-pilih? Sudah dipilih, hasil pilihan berkali-kali. Dia sendiri pun tak mau buka. Nah, yang itu yang dia bagi. Allah. Baru beli mobil baru bagus, mewah, mahal. Ada mobil yang lama, sudah lama pakai. Tetangganya perlu kembali ke kampung karena orang tuanya sakit, emergensi, darurat, perlukan kendaraan. Maka datanglah bertemu kita untuk meminjam kendaraan. Kendaraan yang mana yang kita berikan? Jadi, ini ayat ini mengenai kita nampaknya. Ustaz ini menyindir. Nah, ini ayat Quran. Saya hanya menyampaikan saja. Ini untuk menjawab judul pengajian kita tadi. Judul pengajian kita tadi menjawab seruan ilahi dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya, nah itu dia, asal diberikan saja kepada sahabatnya. Udah ini aja lah. Mogok di tengah jalan, belum sempat balik kampung, ayah dan meninggal kampung. Allah, berikan yang baru itu. Insya Allah. Tapi berat tuh. Ustaz tuh bercakap aja itu, coba. Insya Allah. Sungguh-sungguh. Jangan hanya asal-asalan saja. Kalau asal-asalan tak jadi. Mesti sungguh-sungguh. Pengorbanan apa saja. Pengorbanan harta benda, bahkan mungkin nyawa sekalipun. Kalau memang itu diminta untuk dikorbankan, kita akan korbankan. Itu membuktikan kesungguhan. Ada dahulu kisah. Ini kisah ini menjawab seruan Allah. Karena sambungan ayat itu yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah sarana untuk berkorban kepada Allah, wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah di jalannya. Itu sambungan ayat. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Kalau berjihad berarti pengorbanan bukan hanya harta benda, pengorbanan apa? Nyawa. Ada dua beranak. Si ayah namanya Syekh Abdullah Al-Azzam. Pernah dengar nama Syekh Abdullah Azzam? Nah, beliau ini lulusan dari Al-Azhar, S1, S2, S3, orang Palestina. Kalau mau nyaman hidup, sudah tinggal aja di Kairo, di Mesir. Tapi beliau kembali ke Palestina, berjuang, berjihad di jalan Allah di Afghanistan. Ketika itu Afghanistan berperang, bergolak peperangan antara kaum mujahidin dengan Rusia ketika itu. Jadi beliau ini membawa kendaraan truk
bersama dengan anak beliau. Beliau ini punya kebiasaan yaitu selalu membawa Al-Quran kecil. Quran kecil. Kemudian rupanya ada pesawat terbang musuh yang akan membom kenderaan yang beliau bawa. Rupanya beliau meletakkan Quran kecil itu di dashboard truk itu. Diletakkan yang bagian depan itu, yang dekat cermin itu letak situ. Karena ada pesawat yang mendekat akan membom truk yang beliau bawa, maka beliau dan anak tinggalkan truk itu pergi menyelamatkan diri. Setelah turun ke bawah, ingat Quran tertinggal di dashboard. Kalau nanti pesawat itu membom kendaraan itu dan hancur, Al-Quran nanti akan ikut hancur. Maka beliau minta kepada anak beliau, nak, kembali ke kendaraan, ambil Quran itu, kembali lagi ke sini. Ini cerita ini. Kata anak beliau, ayah, ini dalam keadaan darurat. Ini kaitannya dengan nyawa. Pilihan. Sebenarnya tidak mengambil pun bukanlah satu kesalahan sebenarnya, tapi hati beliau tak bisa. Al-Quran itu nanti terbayang akan hancur bersama dengan truk yang akan dibom itu. Beliau sendiri yang pergi ke truk itu, mempertaruhkan nyawa. Ambil Quran, turun lagi, bom jatuh ke truk itu. Ini menjawab seruan ilahi sungguh-sungguh atau asal-asalan ini? Kita belum sampai ke tahap itu. Baru hujan gerimis saja tak sampai ke masjid. Sampai, alhamdulillah. Ini nasihat untuk yang lain. Kalau untuk kita, alhamdulillah, bukan saya yang disebut oleh Ustaz ini. Alhamdulillah. Nah, menjawab seruan ilahi dan tidak asal-asalan dengan sungguh-sungguh berarti pertanda hati kita itu selesai pengajian. Itulah dia pengajian kita ya. Itulah pertanda hati lembut. Salat itu berat atau ringan? Salat, jangan katakan ringan, berat. Dari mana tahu? Ayat Al-Quran menyebutnya wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, siapa yang berhasil sholat dengan khusyuk? Orang yang menjawab seruan Allah dengan sungguh-sungguh. Yang asal-asalan, tetap terasa berat, terbeban. Dan alhamdulillah kita menanti sholat. Bukan sholat yang menanti kita. Kapan lagi sholat isya ini? Kapan lagi sholat subuh ini? Kapan lagi sholat zuhur ini? Bermakna ada rasa ringan, suka, senang dalam menjawab seruan ilahi, maka berarti pertanda hati kita alhamdulillah sudah lembut. Ini perlu dijaga. Apa sebab? Sebab bisa saja hati itu bisa kembali keras sebelum ia dilembutkan, seperti sebelum ia dilembutkan. Maka bagaimana cara melembutkan hati? Ingat 12 pengajian ini. Apa yang pertama? Yang kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? 6? 7? 8? 9? 10? 11? 12. Allah, terlepas saya pengajian-pengajian sebelum ini. Lihat YouTube. Di YouTube ada. Cari aja usaha mencapai kelembutan hati, pengajian di Masjid Nurul Huda. InsyaAllah akan ada di situ dokumentasi kita. Mudah-mudahan insyaAllah pengajian kita pengajian yang mendatangkan manfaat, dan mudah-mudahan insyaAllah Allah berikan kesehatan badan kepada kita semua, kekuatan iman,
kemudian juga tetap pendirian sehingga mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tutup dengan doa khusus salah seorang dari ustaz kita di karantina tahfidz Al-Quran, yaitu Ustaz Nasrullah, yaitu muhafidz kita. Tadi pagi minta izin untuk menjenguk ayah mertua beliau di Kuansing, menjenguk karena sudah agak berat sakitnya. Rupanya setelah beliau sampai di sana, ayah mertuanya itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti sudah ada kontak agak ya, antara beliau dengan ayah mertuanya itu. Maka kita doakan mudah-mudahan ayah mertua beliau itu diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima dan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ahli keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sabar, kemudian redha atas takdir Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lis-sayyid Jusman, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wassi' madkhalahu wadkhilhu jannatakan na'im. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahu ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.